Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Jasti Wulandari, NIM 856579481, kelas 1D. Saya akan mempresentasikan RPP pembelajaran terpadu dengan tema hidup rukun. Satuan pendidikan SD nomor 021/3 Kotopatah, kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran ke-1. Karena ini adalah tema 1, maka ini adalah pembelajaran ke-1, yang mana alokasi waktunya 1 kali pertemuan, yaitu 5 kali 35 menit dalam 1 hari pembelajaran. Ada beberapa komponen dari RPP ini. Yang pertama, poin A, kompetensi inti, atau biasa kita sebut dengan KI. Ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI yang terakhir, yaitu KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, komponen yang kedua, poin B, kompetensi dasar. Di sini ada 4 mata pelajaran, keterpaduannya yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Kompetensi dasar matematika ada 2, yaitu mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan blok Dianes atau kubus satuan. Selanjutnya, memprediksi pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan-bilangan yang kurang dari 100. Kompetensi dasar yang bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, mengenal teks buku harian tentang kegiatan anggota keluarga dan dokumen milik keluarga dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan atau tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Yang kedua, menggunakan teks buku harian dengan kegiatan anggota keluarga dan dokumen milik keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Yang ketiga, mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Yang terakhir, menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dan teman secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan, tulis yang dapat diisi kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajiannya. Kompetensi dasar PKN ada 2, yaitu memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah, dan berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah. Dan yang terakhir, kompetensi dasar SBDP itu ada 2, yaitu mengenal pola irama lagu bertanda birama 3, pola bervariasi dan pola irama rata dengan alat musik ritmis, dan memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama 3. Itu adalah kompetensi dasar dari 4 mata pelajaran. Kemudian poin yang ketiga atau komponen 3 yaitu indikator pencapaian kompetensi. Karena tadi ada 4 mata pelajaran, indikator pencapaiannya juga ada 4 mata pelajaran. Yang pertama matematika, ini ada 4 indikator pencapaian kompetensinya, yaitu membilang sampai 500 dengan menggunakan blok Dianes atau kubus satuan. Yang kedua, menyebutkan banyak benda dengan menggunakan kubus satuan blok Dianes atau kubus satuan. Yang ketiga, menentukan pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan kurang dari 100. Dan membuat pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran matematika. Untuk indikator pencapaian kompetensi bahasa Indonesia, ini ada 5, yaitu menentukan karakter setiap individu di rumah, kemudian membedakan setiap individu di rumah berdasarkan karakter yang dimiliki. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam kemajemukan keluarga. Selanjutnya, menulis teks buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang benar dan tepat. Dan membaca teks permintaan maaf untuk menjaga sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Untuk yang PKN, yang pertama menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin, dan menceritakan kebersamaan dengan anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin.
Yang terakhir, pencapaian kompetensi yang SBDP ada 2, yaitu mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmis dan memainkan pola irama bervariasi dalam bertanda birama 3. Komponen selanjutnya yaitu poin B, tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang mana yang pertama, dengan menyanyikan lagu Ruri Abangku, siswa dapat mengidentifikasi berbagai pola irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmis secara teliti. Yang kedua, dengan menggunakan alat musik ritmis, siswa dapat memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama 3 dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan tentang sebutan kakak laki-laki dan perempuan, siswa dapat menentukan karakter setiap individu di rumah dengan teliti. Yang keempat, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat membedakan setiap individu di rumah berdasarkan karakter yang dimiliki dengan teliti. Yang kelima, dengan teks buku harian Udin, siswa dapat membaca teks permintaan maaf untuk menjaga sikap hidup dalam kemajemukan keluarga dengan teliti. Yang keenam, dengan menjawab pertanyaan dari teks permintaan maaf, siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti. 7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memperagakan contoh ucapan permohonan maaf dengan santun dan percaya diri. 8. Dengan menggunakan kubus satuan, siswa dapat membilang sampai 500 dengan teliti. 9. Dengan menggunakan kubus satuan, siswa dapat menyebut banyak benda dengan teliti. 10. Dengan mengamati deret bilangan, siswa dapat menentukan pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan kurang dari 100 dengan teliti. 11. Dengan mengamati deret bilangan, siswa dapat membuat pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100 dengan teliti. 12. Dengan mengamati contoh teks buku harian Udin dan bimbingan guru, siswa dapat menulis teks buku harian dengan kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat secara teliti. 13. Dengan kegiatan menulis teks buku harian, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin dengan percaya diri. 14. Dengan kegiatan menulis teks buku harian, siswa dapat menceritakan kebersamaan dengan anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin dengan bahasa yang santun dan percaya diri. Nah, ini adalah 14 tujuan pembelajaran yang dirangkum. Yang selanjutnya, komponen E, yaitu materi pembelajaran, poin E. Materi pembelajaran, pola irama lagu dengan menggunakan alat musik ritmis. 2. Pola irama bervariasi lagu bertanda birama 3. 3. Menentukan karakter setiap individu di rumah. 4. Menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. 5. Teks permintaan maaf. 6. Memperagakan contoh ucapan permohonan maaf. 7. Membilang sampai 500. 8. Melengkapi deret bilangan berpola +1. Yang terakhir, menulis teks buku harian. Nah, ini adalah materi pembelajarannya. Untuk komponen selanjutnya yaitu pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini pendekatannya digunakan scientific. Terus metodenya adalah permainan atas simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, metode dan pendekatan yang dibuat ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan dan kecocokan antara materi pembelajaran. Ada komponen G, yaitu poin kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan penutup ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas dengan durasi waktu 15 menit. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, ini adalah bersifat religius. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah komponen disiplin. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dipelajari, yang akan dibelajarkan, yaitu tentang hidup rukun. Nah, terakhir, pendahuluannya adalah guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, ini adalah kegiatan pendahuluan dengan durasi waktu atau alokasi waktunya 15 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa yang menyampaikan materi pembelajaran. Di sini durasi waktunya 145 menit untuk 4 mata pelajaran. Kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru memperkenalkan alat musik ritmis kepada siswa. Nah, ini kegiatan mengamati. Yang kedua, siswa menyanyikan lagu Ruri Abangku
secara bersama-sama dengan percaya diri. Ini kegiatan mencoba. Yang ketiga, siswa memperhatikan guru menyanyikan lagu Ruri Abangku sesuai dengan penggunaan alat musik ritmis. Nah, ini kegiatan mengamati juga. 4. Siswa dibimbing memainkan alat musik ritmis. Nah, ini juga kegiatan mengamati. 5. Siswa menyanyikan lagu Ruri Abangku dengan memainkan alat musik ritmis. Ini kegiatan mencoba. Yang keenam, siswa diajak menyanyikan lagu lain yang mempunyai birama 2/4. Ini kegiatan mencoba. 7. Siswa mengidentifikasi pola irama pada lagu yang dinyanyikan tersebut menggunakan alat musik ritmis atau menalar. Yang ke-8, siswa memainkan pola irama pada lagu berirama 2/4 menggunakan alat musik ritmis. Ini kegiatan mencoba. Yang ke-9, siswa membedakan pola irama pada lagu Ruri Abangku dengan lagu lain berbirama 2/4 yang telah dinyanyikan tersebut. Ini kegiatan menalar. Ke-10, siswa membaca nyaring syair lagu. Ini kegiatan mengamati. 11, siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Ini kegiatan menalar. Yang ke-13, siswa dan guru melakukan tanya jawab sebutan kakak laki-laki dan perempuan di daerah setempat. Ini kegiatan menanya. Siswa menyebutkan sebutan kakak laki-laki dan perempuan yang ada dalam keluarga. Ini kegiatan mengkomunikasikan. Selanjutnya, siswa membaca teks buku harian Udin. Ini kegiatan mengamati. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan dari teks buku Udin. Ini kegiatan menalar. Kemudian siswa mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam kemajemukan keluarga. Ini kegiatan menalar. Selanjutnya, siswa membaca contoh ucapan permohonan maaf yang ada pada buku siswa. Ini kegiatan mengamati. Selanjutnya, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang ucapan permohonan maaf yang santun. Kegiatan menanya. Selanjutnya, guru menjelaskan kalimat permohonan maaf yang santun kepada siswa. Kemudian siswa dibimbing memperagakan ucapan permohonan maaf. Ini kegiatan mengamati. Siswa memperagakan ucapan permohonan maaf di depan kelas. Kegiatan mencoba. Siswa diajak mengamati rak buku yang ada di dalam kelas dan perpustakaan sekolah. Kegiatan mengamati. Siswa menghitung jumlah buku pada rak yang diamati. Ini kegiatan menalar. Siswa mengamati gambar susunan buku yang ada pada buku siswa. Kegiatan mengamati. Siswa mengamati gambar cara menghitung jumlah buku dengan menggunakan sistem blok Dienes. Ini kegiatan mengamati. Siswa menyebutkan banyak benda berdasarkan pengamatan. Ini komunikasi. Siswa membilang banyak benda berdasarkan gambar kubus satuan pada buku siswa. Kegiatan menalar. Dari kegiatan membilang yang ada dilakukan, siswa menyebutkan banyak benda berdasarkan gambar yang diamati. Ini mengkomunikasikan. Siswa membuat kalimat dengan menggunakan salah satu lambang bilangan dari 5 bilangan pada kegiatan membilang yang telah dilakukan sebelumnya. Ini kegiatan menalar. Kemudian, siswa mengalin kalimat yang telah dibuat dalam huruf tegak bersambung. Kegiatan mencoba. Selanjutnya, siswa mengamati gambar tumpukan buku pada beberapa rak. Kegiatan mengamati. Kemudian siswa membandingkan banyak buku yang ada pada masing-masing rak. Ini kegiatan menalar. Selanjutnya siswa mengamati sebuah barisan bilangan yang ada pada buku siswa. Ini kegiatan mengamati. Siswa menyebutkan pola bilangan pada barisan bilangan yang diamati. Ini mengkomunikasikan. Selanjutnya siswa melengkapi barisan dengan berpola +1. Ini menalar. Selanjutnya, siswa menulis teks buku harian tentang kegiatan bersama anggota keluarga dengan menggunakan EYD yang tepat dan yang benar. Kegiatan mencoba. Siswa menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin pada teks buku harian yang ditulis. Kegiatan mencoba. Siswa menceritakan kebersamaan dengan anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin pada teks buku harian yang ditulis. Ini kegiatan mengkomunikasikan. Nah, itu adalah rangkaian dari kegiatan inti dengan alokasi waktu 145 menit. Kemudian kegiatan penutup, ini ada 15 menit, yang mana pertama bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. Selanjutnya bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Selanjutnya, melakukan penilaian hasil belajar. Nah, yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing
untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan penutup ini ada 15 menit. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu H, sumber dan media pembelajaran. Nah, adapun sumber dan media pembelajaran yang pertama buku siswa tema hidup rukun kelas 2, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Yang kedua, teks lagu Ruri Abangku. 3, contoh teks buku harian Udin. 4, gambar operasi yang menggunakan kubus satuan. Yang kelima, gambar beberapa rak buku yang berkaitan dengan barisan bilangan plus 1. Nah, selanjutnya ada poin atau komponen I, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian ini ada berbagai aspek. Yang pertama, sikap. Sikap yang dipatokkan di sini yaitu percaya diri, teliti, dan santun. Ketika telah menyelesaikan pembelajaran atau untuk kegiatan penilaian, dilakukan penilaian sikap seperti yang ada pada tabel ini. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini itu menjawab pertanyaan dari teks buku harian Udin. Ada berbagai macam pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini dilakukan secara rubik menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis. Nah, yang mana ada kriterianya. Yang pertama, penguasaan lagu. Yang kedua, kemampuan memainkan alat musik ritmis. Nah, di sini ada poin penilaiannya yaitu 4, 3, 2, 1. Contohnya penguasaan lagu, yang mana ada siswa yang benar-benar sudah menghayati lagu dan paham dengan lagu tersebut, maka nilainya akan baik sekali. Begitupun seterusnya, sehingga perlu bimbingan. Kemudian memperagakan ucapan permohonan maaf. Nah, mencoba ucapkan permohonan maaf ini juga sistem rubik. Nah, ada kriterianya dan ada poin penilaiannya. Kriteria ekspresi, lafal, intonasi, volume suara. Nah, di sini juga ada poinnya. Jika itu baik sekali, maka poinnya 4, baik 3, dan begitu pun seterusnya. Kemudian untuk menulis teks buku harian juga menggunakan rubik. Nah, ini ada kriterianya seperti penggunaan huruf besar dan tanda baca, kesesuaian isi teks yang ditulis dengan tema buku harian, kemudian penulisan, dan 4, penggunaan kalimat yang efektif. Nah, ini dari kriteria ini juga ada poin penilaian seperti ada baik sekali itu poinnya 4, baik 3, cukup 2, dan perlu bimbingan adalah 1. Nah, ini adalah bentuk penilaian rubik yang dilakukan dalam menulis teks buku harian. Nah, yang terakhir ini adalah refleksi guru. Refleksi guru ini sangat penting dalam proses pembelajaran selanjutnya. Karena guru melakukan refleksi ini, guru akan jujur dan guru akan tahu apa kekurangan dan kelebihannya dalam proses pembelajaran. Nah, inilah hasil presentasi RPP Pembelajaran Terpadu dari Mimin Justi Wulandari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.